Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus berikanlah kami telinga yang mau mendengarkan dan hati yang ingin mengetahui kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, merayakan Paskah pada dasarnya berarti merayakan Ekaristi. Gereja yang mengucap syukur dengan cara bersatu dalam pemberian diri Kristus untuk penebusan seluruh umat manusia. Penjelmaan Yesus tidak ada artinya jika tidak sampai pada puncaknya pemberian diri dalam perjamuan terakhir yang membuatnya menjadi bekal perjalanan peziarahan kita sampai kepada kepenuhan dalam Allah. Menurut Pater David Maria Turoldo, seorang imam tarekat hamba-hamba Maria,
seorang penyair dari Italia Utara. Ekaristi merupakan penggenapan inkarnasi di mana Sabda menjadi manusia dengan cara masuk dalam keterbatasan kita, sementara kita dipersatukan dalam keabadiannya. Pada hari ini bacaan liturgi mengundang gereja untuk bersatu dalam Ekaristi, pusat kehidupannya, bersatu di sekitar roti yang dipersembahkan dan dibagi-bagikan. Karena itu satu undangan untuk menemukan keselarasannya dengan Kristus dengan cara ikut serta dalam tindakan pemberian dirinya dengan menjadi pelayan. Itu berarti gereja harus keluar dari kenyamanan sendiri, bangun dari posisi majikan yang duduk-duduk saja dan memerintah, lalu mulai mengikuti guru dan Tuhannya yang menjadi hamba yang bahkan rela mati bagi semua. Ya Tuhan, bantulah aku untuk memahami apa artinya menjadi seorang hamba. Bantulah aku untuk menjalani kerendahan hati ini dalam tindakanku. Semoga karunia tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus mengubahku menjadi pribadi yang Kau inginkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.